Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja jalan di Kabupaten Intan Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Polisi tetapkan 10 tersangka mutilasi warga di Mimika, 6 diantaranya tentara. 3.000 lebih tentara dan polisi disiapkan untuk mengamankan kunjungan Presiden ke Jayapura dan Mimika. Seorang pekerja jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa kemarin tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Manoa Kruman Sara adalah karyawan PT MUJ yang bertugas sebagai operator alat berat. Korban ditembak saat melakukan perbaikan ruas jalan Sugapa, Intan Jaya. Korban ditembak di bagian dada oleh kelompok kriminal bersenjata yang tiba-tiba muncul dari Gunung Sugapa, sehingga Manoa tidak sempat melarikan diri. Korban sempat dirawat di Puskesmas Sugapa namun nyawanya tidak tertolong. Pukul 10.00 wilayah Indonesia Timur telah terjadi penembakan terhadap salah satu karyawan PT MUJ di proyek Jalan Mamba Distrik Sugapa oleh kelompok kriminal bersenjata. Jadi korban ada luka tembak di bagian badan, perut, dada, itu ada 3 luka. Waktu korban dievakuasi ke puskesmas dalam keadaan masih hidup, terus kemudian rencana akan diterbangkan ke Nabire, itu meninggal dunia. Jadi korban atas nama Manwaj Rumasara, itu dari warga dia. Alex. Ya. Jadi korban adalah salah satu operator alat berat di mana perusahaan tersebut PT MUJ itu sedang menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan di Sugapa Intan Jaya. Jadi rekan-rekan kami setelah tadi datangi lokasi dan masih melakukan pencarian terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan salah satu warga meninggal dunia. Polisi dan tentara masih mengejar pelaku yang diduga telah melarikan diri ke arah Kabupaten Puncak. Arthur melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Polda Papua meringkus 9 pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Timika. 6 diantaranya tentara dan 3 lainnya warga sipil, sementara 1 orang masih buron. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Rahmadani mengatakan 10 pelaku menghabisi nyawa 4 warga asal Nduga secara sadis, lalu mengambil uang korban sebesar 250 juta rupiah. Sampai sekarang kita menghimpun ada sekurang-kurangnya 4 orang yang menjadi korban. Yang pertama atas nama Arnold Lokere, kemudian Leman Nirigi, yang ketiga adalah Irian Nirigi, dan yang keempat adalah Atistini. Dari keempat orang tersebut, 2 orang sudah ditemukan badan korban. Jadi disampaikan ke rekan-rekan, yang ditemukan adalah badan korban tanpa kepala dan kaki, yaitu atas nama Arnold Lokere dan Leman Nirigi. Sementara untuk Irian Nirigi dan artis ini sampai sekarang belum ditemukan mayatnya. Kita telah memeriksa sekurang-kurangnya ada 9 saksi. Nah, dalam hal ini memang dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut ada sekitar 10 tersangka. Dari 10 tersangka itu 3 sudah diamankan di Polres Timika, kemudian 1 masih DPO, dan 4 diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom. 6 orang diamankan di Denpom. Kemudian terkait dengan ini disampaikan kronologis peristiwanya, yaitu
bahwa kejadian ini diawali dari rekayasa transaksi senjata. Kemudian dari rekayasa tersebut para pelaku kemudian menghabisi korban dan mengambil sejumlah uang senilai 250 juta. Jadi kurang lebih seperti itu. Kejadian awalnya itu tanggal 22 Agustus 2022. Jadi untuk sesuai dengan kronologis yang ada, jadi tempat mereka membuang jenazah ini itu ada di jembatan 30. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain uang dan senjata api laras pendek, serta sepeda motor dan mobil yang hangus terbakar. 6 tentara yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini sudah ditahan di Subdenpom Timika. Kasus pembunuhan terhadap 4 orang warga di Timika terjadi pada tanggal 22 Agustus lalu. 3 dari 4 warga yang dibunuh sudah ditemukan, sementara 1 jenazah masih dicari. Namun polisi sejauh ini masih menyelidiki motif para pelaku. Dugaan sementara kasus ini terkait dengan bisnis jual beli senjata api kelompok kriminal bersenjata. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Keluarga korban mutilasi di Timika berunjuk rasa menuntut aparat bertindak tegas terhadap para pelaku pembunuhan terhadap 4 kerabat mereka. Mereka memblokade jalan poros yang menghubungkan dermaga dan kota Timika sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Meminta dan mendesak kepada Komnas HAM RI Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik biadab, tidak berperi kemanusiaan, sadis, dan dengan niat menghilangkan jejak korban. Karena itu kami minta kepada semua pihak, dalam hal ini jajaran-jajaran yang ada di Timika, untuk segera bersama dengan rakyat, bersama dengan keluarga korban untuk mencari korban yang tidak ada maupun tubuh-tubuh yang belum kita temukan. Kapolres Mimika yang turun ke lokasi berusaha menenangkan para pengunjuk rasa dan berjanji akan mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Rencana pencarian sisa jenazah, ya masih ada 2 orang, termasuk bagian-bagian tubuh yang lain, dalam hal ini kepala dan kaki. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Basarnas dan direncanakan mulai besok akan kita laksanakan pencarian di titik dibuangnya jenazah ini. Jadi memang tadi dari kami sudah intinya dari pihak keluarga menginginkan tahu titik dibuangnya jenazah itu di mana. Dan kami dengan tersangka sudah berkomunikasi dan kami sudah tentukan titiknya. Jadi besok kami dengan tim Basarnas di sana jadi akan memetakan titik di mana awal jenazah itu dibuang, kemudian titik pertama jenazah itu ditemukan, dan titik kedua di mana jenazah itu ditemukan. Polisi saat ini sudah meringkus 9 pelaku pembunuhan terhadap 4 warga Nduga. 6 diantaranya tentara dan kini sedang menjalani pemeriksaan di Subdenpom Timika. Sementara 3 orang lainnya masih diperiksa di Mapolres Mimika. Kasus pembunuhan tergolong sadis, para pelaku tidak hanya menghabisi nyawa korban, namun juga memotong-motong tubuh mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ribuan personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bumi Cendrawasih hari ini. Presiden akan meresmikan Akademi Sepak Bola Papua di Stadion Lukas NMB, serta menyerahkan nomor induk berusaha atau NIB untuk UMKM. Presiden juga akan berkunjung ke Kabupaten Mimika untuk meresmikan pengoperasian 5G mining system di lingkungan tambang PT Freeport Indonesia. Dan Rem 172 Prajawira Yakti Brigjen Jo Sembiring meminta aparat yang bertugas untuk tetap waspada. Sudah siap untuk mendukung tersebut dan kita yakinkan bahwa kesiapan pasukan, kesiapan unsur lain untuk mengamankan kunjungan ke VIP kita sudah siapkan secara maksimal. Saya sebagai Dansagas Pamwil mengajak untuk seluruh masyarakat yang di wilayah Kabupaten Jayapura khususnya untuk mendukung kegiatan ini, karena Papuan Football Academy ini adalah salah satu bagian dari pemerintah, saya pikir, untuk menunjukkan kepedulian
terhadap peningkatan sumber daya manusia di Papua, khususnya anak-anak muda yang berminat di bidang sepak bola. Selain itu, di Gortoare nanti juga ada kegiatan pembagian NIB. Ini juga salah satu dari upaya pemerintah mewujudkan percepatan dalam proses perizinan, sehingga birokrasi yang selama ini lambat ini tunjukkan bahwa ini keseriusan proses cepat karena sudah dilakukan secara online atau digital. Ini harus didukung karena semua kegiatan dilakukan di sini bertujuan untuk baik untuk masyarakat di wilayah Papua, khususnya di wilayah Jayapura. Demikian. Total yang dikerahkan? Total pasukan ada 3.000-an yang kita kerahkan. Yang pasti kita nilai ini cukup, namun jika nanti dari Pas Pampres menilai ada masih kurang, kita akan tambah. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita berkoordinasi melaksanakan gladi. Selama ini Presiden Joko Widodo sangat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di Bumi Cendrawasih. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan Presiden yang sudah belasan kali ke Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok spontanitas masyarakat peduli demokrasi di Kabupaten Kepulauan Yapen berunjuk rasa dengan melakukan long march menuju kantor DPRD Yapen dan kantor Kejaksaan Negeri Selasa kemarin. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi terkait sejumlah kasus hukum yang menurut mereka hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Mereka meminta DPRD Yapen membentuk pansus agar sejumlah kasus yang tersendat tersebut bisa diselesaikan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Hari ini kami sampai di DPR, kami menyampaikan DPR harus segera membentuk pansus terkait dengan kepemilikan SK Sekda yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Yapen. Tuntutannya di sana sangat jelas. Kami membutuhkan sebuah rekomendasi dari gubernur yang jelas sehingga pelantikan itu tidak boleh dibilang karnaval atau hanya main-main. Nah, maka kita sudah desak kepada pihak DPR untuk bentuk pansus. 3 hari dari penyerahan pernyataan tadi kami akan kembali, yaitu hari Jumat kami kembali ke DPR untuk mengecek pembentukan pansusnya sudah dibentuk atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami di Kejaksaan sejumlah data sudah kami sampaikan dan kami akan berikan data yang sisa-sisanya. Di antaranya adalah kasus Bibituna Baramudi di Kampung Kabuaena, dokumen juga dari Mokas terkait dengan sampai hari ini prosesnya masih disidang di pengadilan, dan wisata Manabai yang sampai saat ini prosedur keuangannya yang di dalamnya ada indikasi penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak berdampak terhadap ekonomi rakyat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua DPRD Yapen, Yohanes Raubaba mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi mereka dengan melakukan rapat badan musyawarah bersama anggota DPRD. Sebagai pimpinan DPRD ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, tapi juga ada pimpinan fraksi dari 7 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tentunya harus kami membahas sesuai dengan mekanisme di DPRD, lalu kami akan tindak lanjuti aspirasi yang hari ini disampaikan. Hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada saudara-saudara sekalian. Nanti dalam 1-2 hari ke depan ini, setelah ini saya akan undang untuk kita rapat karena ada mekanisme di DPR yang kita harus lalui. Kami akan rapat badan musyawarah untuk membahas aspirasi ini. Setelah itu saya akan menyampaikan juga kepada setiap pimpinan fraksi untuk dari materi ini kami akan memilah-milah materi yang disampaikan ini. Pengunjuk rasa juga bertemu dengan pejabat Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Kepala Kejaksaan Negeri mengatakan beberapa kasus sudah selesai dan tinggal dibawa ke pengadilan. Dari Kabupaten Yapen, Herman Beta melaporkan. Himpunan Mahasiswa Islam Sorong berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Sorong Selasa kemarin. Agar unjuk rasa tidak meluas dan mengganggu ketertiban umum, penjabat gubernur dan wali kota menerima para mahasiswa dan mengajak mereka berdialog.
Pada intinya, mahasiswa meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena masyarakat saat ini sedang sulit. Perlu diketahui bersama bahwa BBM bersubsidi ini merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Maka sudah sepatutnya jika bantuan-bantuan itu dinaikkan lagi, maka untuk apa kita sebut sebagai bantuan. Begitu, sehingga kan yang menyentuh ataupun yang merasakan bantuan-bantuan itu rakyat sendiri dari kelas menengah hingga ke bawah. Dan kemudian UMKM yang makro maupun mikro. Jadi saudara-saudari sekalian, warga Kota Sorong yang mungkin merasa terganggu dengan aksi kita pada pagi hingga siang hari ini, mohon maaf kami sampaikan. Namun kami turun benar-benar berdasarkan hati nurani kami sebagai masyarakat yang kemudian terdampak oleh regulasi-regulasi yang kemudian mungkin akan mengganggu stabilitas kami sebagai masyarakat yang mungkin sama-sama ingin merasakan kesejahteraan. Dalam hal ini BBM dan sebagainya. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengapresiasi para mahasiswa yang bersikap kritis. Namun ia juga meminta mahasiswa memahami kondisi ekonomi saat ini, khususnya kenaikan harga minyak dunia yang saat ini membebani APBN. Artinya agent of change, agent of problem solving itu memang betul sekali yang punya ya. Jadi terima kasih untuk buah pikirnya, termasuk dorongan-dorongan moralnya dan sebagainya. Itulah kompetensi kalian sebagai generasi muda ya, hari ini yang harus melakukan itu. Memang untuk kegiatan kalian itu secara menyeluruh sudah dimonitor dari pusat ya sampai ke daerah-daerah. Hari ini juga teman-teman saya di Manokwari ada juga ya, nah gitu, dan di beberapa kota lain. Tapi saya sebagai PJ Gubernur di Papua Barat ini memberikan apresiasi dan terima kasih banyak karena kalian tetap tertib, jaga kenyamanan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan sebagainya ya. Dan kalian juga sudah melakukan beberapa prosedur pemberitahuan dan penanggung jawabnya dan lain sebagainya ya. Itu bagian lain daripada upaya untuk belajar membentuk karakter diri. Karena kalian besok-besok yang menjadi pengganti kita orang-orang tua ini. Seperti ini yang diharapkan, begitu ya. Jadi artinya ada pikiran baik, ada konsep yang baik, bawa dan nyatakan itu pada pemerintah, baik lisan maupun tertulis. Usai diterima penjabat gubernur dan wali kota, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi karena sebagian besar BBM ini dinikmati orang kaya dan membebani APBN. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar menuai protes dari sejumlah sopir angkutan di Merauke. Mereka berharap Pemda juga menyesuaikan tarif angkutan kota karena saat ini tarif angkutan tidak sesuai dengan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Apa keinginan Bapak untuk kenaikan harga BBM ini untuk Pertalite, jenis Pertalite? Saya tidak soal, walaupun naik yang penting jangan kita susah-susah cari. Terus ya. Kalau umpamanya harga angkutan kota sekarang berapa per satu kali tarik ini? Itu harus dipertimbangkan lagi kembali ya. Sekarang berapa? Sekarang 5.000. 5.000. Nah, kira-kira yang harga yang wajar berapa kira-kira, Pak? Tergantung pemerintahnya mau kasih naik harga berapa, karena biar sesuai dengan harga BBM yang mau naik. Pasti 5.000, Pak ya? Ya. Nah, dengan kenaikan BBM ini kira-kira wajarnya berapa, Pak? Kalau Bapak punya keinginan untuk sebagai sopir angkot? Ya, kalau kenaikannya 10.000, kemungkinan wajarnya 7.500. 7.500, Pak ya? Ya. Untuk tarif 5.000 itu sudah berapa lama, Pak, berlaku itu? Sudah 4 tahun. 4 tahun, Pak ya? Sudah lebih kayaknya, sudah hampir 7 tahun. 7 tahun. Selama ini belum ada kenaikan, Pak ya? Belum. Sementara BBM sudah berapa kali naik, Pak ya? Saat ini tarif angkutan kota di Merauke untuk sekali jalan sebesar Rp5.000. Sopir angkot meminta kenaikan tarif angkot hingga Rp7.000 sekali jalan. Saat ini hampir seluruh angkot di Merauke menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Sementara pembelian Pertalite di SPBU juga dijatah hanya 15 liter per hari. Tidak heran mereka harus mengantri sehari semalam untuk mendapatkan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Polantas Merauke menghimbau pengendara agar membayar pajak kendaraan karena masih banyak pemilik kendaraan yang menunggak pajak baik roda 2 maupun 4. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan temuan ini dari hasil razia yang dilakukan polisi di sejumlah tempat di Merauke. Melaksanakan razia, banyak kami temukan masyarakat yang belum membayar pajak atau terlambat membayar pajak. Oleh karena ini kami menghimbau pada saat ini Samsat Polres Merauke sedang melaksanakan pemutihan, yaitu pemutihan denda pajak sekaligus bea balik nama, agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah Bu, untuk sampai kapan program pembebasan pajak itu dari Samsat sendiri Bu? Pembebasan pajak ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober. Dian menjelaskan warga tidak perlu takut mengurus pajak karena Samsat telah menghapus denda pajak kendaraan bila terlambat membayar. Penghapusan denda pajak tahun ini sudah dimulai pertanggal 1 Agustus hingga 31 Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelatihan Kasuari Perkasa tahun 2022 diikuti sejumlah kesatuan, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, dan PMI. Kegiatan sendiri berlangsung di Bandara Moses Kilangin, Timika, Selasa kemarin. Dalam pelatihan ini diperagakan simulasi tentang penanganan gempa, yakni musibah gempa bumi yang mengakibatkan sebuah bangunan rumah runtuh, dan di dalam terdapat warga yang terjebak dan perlu diselamatkan. Basarnas serta PMI yang mendapatkan informasi bergerak ke lokasi dan berupaya mengevakuasi 3 korban, namun 1 orang meninggal dunia. Pada latihan tersebut, Korps AU mengerahkan 4 unit pesawat CN225, 220, dan 1 unit helikopter Karakal EC725. Pesawat CN225, 220 ditugaskan menerjunkan personel serta bantuan logistik kepada korban gempa di lokasi yang sulit dijangkau. Sedangkan helikopter Karakal EC725 ditugaskan menerjunkan tim kesehatan dengan cara rappelling serta mengevakuasi korban gempa yang kritis ke rumah sakit. Kegiatan ini juga dilakukan agar dapat mengasah kemampuan personel yang ditugaskan dalam penanganan korban gempa bumi di wilayah Mimika dan sekitarnya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.